MiG-31 Foxhound peninggalan perang dingin. Halo sahabat Topik News, selamat datang kembali di channel Topik News. Dalam dekade terakhir perang dingin, MiG-31 yang oleh NATO dijuluki Foxhound telah memunculkan mistis tertentu bagi Barat. Sebuah foto udara dari pesawat tempur berkecepatan tinggi akan muncul dalam publikasi penerbangan bersama dengan spekulasi tentang kemampuannya. Tetapi tidak pesawat Soviet lain seperti MiG-29 dan Su-27. Foxhound tidak pernah muncul secara jelas, bahkan sampai perang dingin selesai. Dikutip dari jejaktapak.com, alasan sederhananya MiG-31 dibangun untuk menjadi pencegat pertahanan dalam negeri. Pesawat tidak diekspor ke negara lain atau digunakan dalam pertempuran. Moskow mempertahankan ratusan pesawat di dalam negeri sebagai bagian dari jaringan pertahanan udara berlapis dan akan terus melakukannya selama bertahun-tahun yang akan datang. Foxhound muncul sebagai upaya untuk meningkatkan pendahulunya, yaitu MiG-25 Foxbat yang tidak begitu memuaskan. Pesawat dua mesin Foxbat memang tetap menjadi pesawat tempur tercepat yang pernah dilahirkan. Pesawat mampu mencapai kecepatan lebih dari 3 Mach dan terbang pada ketinggian hingga 70.000 kaki untuk melawan pembom supersonik Amerika Serikat XB-70 Valkyrie yang akhirnya tidak pernah masuk ke seri produksi. Foxbat menikmati reputasi yang menakutkan bagi penerbang barat hingga pembelot Soviet Viktor Balenko menerbangkan salah satu pesawat ke Jepang pada tahun 1976 yang memungkinkan Pentagon untuk mempelajari pesawat ini. Pada akhirnya, kesimpulan Foxbat tidak semenakutkan yang dikira. Foxbat tidak memiliki kemampuan manuver yang memadai dan akan kedodoran untuk mempertahankan kecepatan supersonik di ketinggian rendah. Selain itu, pesawat memang bisa mencapai Mach 3, tetapi harus dengan membakar mesin melampaui toleransi panas mereka, sesuatu yang sangat beresiko. Setelah pembelot itu, MiG-25 mulai dijual untuk diekspor. Sementara Uni Soviet fokus untuk membangun penggantinya yang lebih ampuh. Moskow tidak lagi hanya khawatir dengan pembom berkecepatan tinggi dan ketinggian yang sangat tinggi. Akan tetapi, juga rudal jelajah ketinggian rendah yang bisa menyusup melalui celah-celah radar pertahanan. Semua itu menjadikan dasar pengembangan Super Foxbat yang kemudian disebut sebagai MiG-31. Berbeda dengan pendahulunya, MiG-31 memiliki Crew Weapon System Officer atau WSO di kursi belakang. Dia bertugas untuk mengoperasikan radar pasif Electronically Scanned Array atau PESA besar Zaslon S-800. Radar ini memiliki jangkauan maksimum 120 mil atau mampu untuk melihat ke bawah guna mendeteksi dan menargetkan pesawat yang terbang rendah yang pada saat itu masih sulit dilakukan oleh pesawat lain. Inti dari persenjataan Foxhound adalah rudal jarak jauh R-33 yang oleh NATO diberi kode AA-9 Amos. R-33 Soviet dianggap setara dengan rudal AIM-54 Phoenix yang digunakan oleh F-14 US Navy. Rudal besar yang dipandu radar yang dipasang di bawah perut MiG-31 dan memiliki rentan hingga 75 mil. Radar Foxhound memungkinkannya untuk mendeteksi 4 pesawat secara bersamaan.
4-6 rudal jarak pendek dan menengah tambahan dapat dipasang di bawah sayap. Berbeda dengan Foxbat, Foxhound juga dipersenjatai dengan Merlam 23 mm. MiG-31 mempertahankan kinerja di ketinggian Foxbat, meskipun dengan kecepatan lebih rendah, yakni pada Mach 2,83, tetapi kecepatan ini masih lebih cepat dibandingkan pesawat tempur barat hingga saat ini. Lebih penting lagi, pesawat itu bisa terbang hingga Mach 1,23 di ketinggian rendah yang tidak mampu dilakukan MiG-25. Kemampuan ini membuat pesawat ideal untuk memburu rudal jelajah darat yang terbang rendah. Meskipun demikian, Foxhound tidak memiliki kemampuan manuver tinggi dan tidak dapat dengan aman menarik lebih dari 5G saat terbang supersonik. Hal ini menjadikan MiG-31 tidak akan mampu bertarung jarak dekat dengan pesawat tempur kontemporer dari barat seperti F-15. Tetapi Foxhound memang tidak dirancang untuk itu. Pesawat ini dibangun untuk menutup ruang udara dari penyusup pada kecepatan tinggi, menembakkan rudal, dan melarikan diri. Jika ada pertarungan jarak dekat, pastilah akan ditangani oleh jet tempur lain seperti keluarga flanker yang memang memiliki kemampuan tinggi dalam dogfight. Jadi, bagaimana menurut kalian tentang kejadian ini? Tuliskan jawaban Anda.